Arum, tunggu Arum. Bunda bilang jawaban kamu dan juga ibu kamu tuh beda. Kamu bilang kemarin lusanya. Bunda kamu bilang besoknya. Lagian aku juga morgokin kamu di rumah sakit di hari yang sama. Terus yang mana yang benar? Gak ada yang perlu dijelasin, Mas. Buat apa saya susah-susah jelasin panjang lebar sama orang yang gak percaya sama saya? Justru kamu harus jelasin ke aku, biar aku bisa percaya sama kamu. Assalamualaikum. Pah, Iya, pah, iya, pah, iya, pah. iya, iya, iya. Bianca mau donorin darah Bianca buat Ica. Ayo Pak, kita ke rumah Tante Aida. Ayo. Tar dulu. Kamu ini gimana sih? Tadi papa bujuk di telepon, kamunya nggak mau. Kamu nolak alasan inilah, itulah. Sekarang kamu maksa-maksa papa gimana sih? Ya Pak, tadi kan Bianca belum mikir panjang. Sekarang Bianca udah mau kok. Bianca ikhlas banget. Ayo Pak, ayo. Bentar. Bi. Kamu udah terlambat. Ica sudah mendapatkan darahnya. Hah? Kamu tahu nggak? Mamanya Ica tuh sama darahnya sama Ica. Pak, please. Bianca mau donorin darahnya. Please ya, papanya Bianca yang ganteng. Hah? Bi. Kalau kamu mau donorin darah kamu ke PMI aja. Kamu ajak tuh teman kamu Dara sama Rasti. Siapa tahu mereka juga mau nyumbangin. Kalau kamu sumbangin ke sana mungkin akan banyak orang yang tertolong. Akan banyak orang yang mungkin sakitnya sama-sama Ica. Nggak mau. Darah Bianca khusus buat Ica. Pak, please, Papa harus cari cara supaya Ica mau pakai darahnya Bianca ya, Pak. Please, papaku yang ganteng, please. Ya, boleh kan? Ayo kita ke sana. No. Enggak. Kamu udah telat. Belum telat. Udah. Emangnya lo kira lo bisa ngalahin gue, Bi? Silahkan, makan tuh kekeselan lo. Lo ngomong apa barusan? Gue sumpahin supaya lo jatuh lagi ke bawah dan gue bisa jambak. Gimana Bang? Lancar? Alhamdulillah Bun, semuanya berjalan dengan lancar. Transfusinya udah selesai. Syukurlah. Alhamdulillah. Tapi kita masih tetap harus menunggu 3-4 jam untuk reaksinya. Reaksi apaan lagi sih dok? Setiap transfusi darah itu ada resikonya, tergantung pada pasiennya. Pada umumnya yang terjadi itu adalah demam, alergi, dan juga penolakan pada tubuh. Jadi berarti kondisinya Ica belum betul-betul stabil Bang? Belum Bun. Jadi saya harus nunggu sampai kapan? Memangnya kamu mau kemana? Kamu masih mau ke Paris? Iya, saya memang masih harus ke Paris. Penerbangan saya tunda sampai besok, ngerti? Kamu ini udah gila ya? Justru kamu yang gila. Saya udah tanda tangan surat dinas. Dan gak mungkin saya batalin begitu aja. Kamu tahu nggak? Surat dinas kamu itu nggak berarti apa-apa dibanding dengan nyawanya Ica. Otak kamu ini benar-benar sudah dicuci sama pekerjaan. Yang ada di otak kamu hanya kerja, dan kerja. Nggak ada space sama sekali untuk kamu mikirin Ica atau aku sebagai suamimu. Udah, Tante, Om. Udah dong. Maaf Pak, tolong bicaranya jangan keras-keras. Nanti Ica dengar. Kasihan dia Pak. Dia baru aja senang lihat Bapak dan Ibu berkumpul lagi. Tante, apa saya boleh bicara dengan Tante sebagai seorang dokternya Ica? Ini ada transfusi darah langka. Dan ini baru tahap pertama. Dan saya sebagai seorang dokter, mengharapkan Tante supaya ada di sini dulu. Sampai kondisi Ica benar-benar stabil. Sampai kapan saya harus nunggu? Itu belum bisa dipastikan. Mau kemana kamu? Mau kemana? Bentar, Dor. Ribet banget. Kok nyelamatin orang aja harus nunggu berjam-jam.
Dokter muda itu nggak punya cara lain apa yang lebih praktis biar lebih cepat. Dasar dokter baru belajar. Jangan-jangan tadi Ica hampir lewat gara-gara dia mau praktek. Halo Pak, saya cuma mau ngabarin kalau besok saya nggak bisa berangkat. Ternyata anak saya masih membutuhkan saya Pak. Duh, Marini, saya nggak ngerti mesti ngomong apa lagi. Biaya perjalanan ke Paris ini semua sudah kita bayarkan. Apalagi tadi siang kamu cancel. Berapa besar uang yang sudah kita keluarkan? Saya ngerti Pak. Tadinya saya juga berpikiran setelah saya mengurus anak saya bisa langsung berangkat Pak. Tapi nyatanya Pak. Begini saja, ya. Saya sarankan kamu mundur dari proyek ini. Saya yakin kamu sudah tidak bisa fokus lagi. Pak, saya fokus kok Pak. Saya fokus. No, sudah cukup. Terbukti kan? Nyatanya mana? Sekarang nggak bisa berangkat kan kamu? Besok lebih baik kamu istirahat. Saya akan segera mencari pengganti kamu. Karena saya harus segera membereskan persoalan ini. Oke? Jangan Pak, jangan saya mohon Pak. 3 tahun Pak, saya sudah mempersiapkan kerjaan ini Pak. Tolong saya mohon jangan Pak. Pak, halo Pak. Pak. Ini semua gara-gara Ica ini. Jadi saya harus gimana nih sekarang? Kalau saya nggak boleh pulang, terus saya harus istirahat di mana? Saya udah capek sekali. Apalagi saya baru aja diambil darahnya. Kamu tidur aja di kamarnya Ica. Ica kan kondisinya masih belum stabil. Jadi sekalian kamu bisa jagain dia. Tidur di ruang replika ICU itu? Papa yang bener aja dong. Jangan punya pikiran pendek. Papa tahu kan? Mama tuh udah baca di internet. Kalau penyakit Ica itu bisa menular. Dan Mama nggak mau kondisi Mama itu seperti Ica. Apa yang bener aja. Punya ide yang lain nggak? Mama ini gimana sih? Orang yang gak kenal sama Ica aja gak memikirkan apakah penyakit itu menular atau tidak. Kamu lihat tadi Putri kan? Kamu lihat juga ibunya Putri selalu berani merawat Ica. Kamu sebagai mamanya. Tapi kan Mama manusia. Mama butuh istirahat, Pak. Maaf, Ibu Marini dan Pak Ridwan. Tolong jangan ribut. Coba lebih tenang lagi. Anak kita kan baru lolos daripada kritis. Bukankah sebaiknya kita lebih bersyukur? Ibu Marini, Ibu bisa tidur di kamar saya. Saya tidur di kamar kamu. Emang rumah ini nggak punya kamar tamu apa? Mohon maaf, tidak ada. Putri juga tidur di kamar abangnya. Di kamarnya Harap. Ya udah, dengan terpaksa saya terima. Dapat saya nggak istirahat. Rasanya tadi nggak percaya ya. Kita hampir aja kehilangan Ica. Iya, An. Allah ngedengerin doa kita. Allah masih mempercayakan orang tua Ica untuk mengurus dia. Ica sudah ditakdirkan untuk mempersatukan mereka. Zan, kamu sayang beneran sama Ica? Iya, Put. Aku sayang sama dia. Insya Allah, aku akan jaga dia. So sweet. Ibu, saya mau pamit pulang dulu. Saya doain semoga semua yang di sini diberikan kesabaran dan kelancaran untuk menjaga Ica. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Rum. Saya juga mendoakan hal yang sama untuk Arum. Ya. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Arum. Arum, kamu mau pulang sama siapa? Saya pulang sendiri aja, Mas. Aku panggilin taksi ya. Enggak usah repot-repot. Saya bisa naik angkot. Kan masih ramai juga. Saya doain semoga Mas Vincent diberikan kemudahan untuk menyembuhkan Ica. Saya pamit dulu, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Iya, Mas. Oh, aku mau bertanya. Sejak kapan kamu pulang ke Jakarta? Kemarin, Mas. Mas Vincent sendiri kemana aja waktu itu? Kamu nggak perlu tahu. Gak perlu tahu. Tadi Mas tanya sama saya kapan saya pulang, kemudian saya jawab dengan baik-baik. Sekarang saya tanya baik-baik sama Mas, jawabannya malah seperti itu. Aku tahu kok. Kalau kamu tuh nggak kemana-mana. Kamu bohong sama aku. Kamu juga nggak pernah membatalkan rencana kamu untuk menikah dengan laki-laki itu kan? Saya pikir Mas sudah mengenal saya dengan baik. Tapi ternyata saya salah. Aku memang tidak mengenal kamu. Tapi itu sejak aku tahu kamu berbohong sama aku. Dari mana Mas tahu kalau saya berbohong? Kalau Mas tidak punya bukti itu sama saja dengan Mas memfitnah saya. Arum! Arum! Arum, tunggu Arum. Bunda bilang jawaban kamu dan juga ibu kamu tuh beda. Kamu bilang kemarin lusanya. Bunda kamu bilang besoknya. Lagian aku juga mergokin kamu di rumah sakit di hari yang sama. Terus yang mana yang benar? Gak ada yang perlu dijelasin, Mas. Buat apa saya susah-susah jelasin panjang lebar sama orang yang gak percaya sama saya. Justru kamu harus jelasin ke aku, biar aku bisa percaya sama kamu. Mas, saya memang sampai kemarin lusa. Tapi maksudnya dari Surabaya sampai Jakarta. Dan saya baru tiba di rumah itu jam 5 subuh, Mas. Mungkin di hari yang sama di saat Mas melihat saya di rumah sakit. Dan di hari yang sama saat saya ketemu dengan ibunya Mas Vincent. Di hari itu, jam 9 pagi, saya pergi menemui anak didik saya. Ternyata mereka kecelakaan, Mas. Makanya dari itu saya langsung bawa mereka ke rumah sakit. Buat apa saya bohong? Saya takut bohong, Mas. Dan saya nggak bisa bohong sama orang yang saya cintai. Arum, kita bicarain baik-baik dulu ya. Nggak usah, Mas. Nggak ada gunanya. Lebih baik sekarang Mas Vincent fokus mempersiapkan pernikahan Mas. Saya doain semoga pernikahan Mas langgeng. Arum, siapa yang bilang aku mau menikah? Ibunya Mas yang bilang, saya minta satu hal saja. Tolong sayangi dengan sepenuh hati istrinya Mas nanti. Seperti Mas pernah menyayangi saya dengan sepenuh hati. Bunda. Ya, Abang mau bicara sebentar sama Bunda. ada apa bang? Apa maksud Bunda bilang ke Arum kalau abang akan menikah minggu depan? Untuk melindungi abang. Melindungi dari apa, Bun? Melindungi dari kekecewaan abang yang lebih dalam. Abang merasa dikecilkan kan sama Arum dan orang tuanya? Abang juga merasa terhina kan sama mereka? Tadinya sih Bunda gak ingin mempersoalkannya. Tapi ketika Bunda tanya sama mereka, jawaban mereka gak sama. Bunda jadi merasakan apa yang abang rasakan, Bang. Jadi Bunda membalasnya dengan membohongi mereka gitu? Iya. Selama ini Bunda ngajarin kita untuk tidak berbohong. Tapi sekarang kenapa Bunda sendiri yang berbohong? Bunda sama aja seperti orang munafik, Bun. Bukan munafik.